Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 18 April 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 26 berbunyi demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tema kita dari firman Tuhan ini berbunyi, mencari Yesus untuk apa? Saudara-saudari, selamat Paskah. Karena Yesus bangkit, ada hari esok. Demikian sepenggal syair nyanyian pujian merayakan Paskah. Tema kita berbunyi, mencari Yesus untuk apa? Tema ini hendak memantapkan kita untuk ikut dalam barisan orang-orang yang mencari Yesus bukan untuk sesuatu kesenangan dunia, bukan untuk mengenyangkan perut. Dalam ayat renungan kita disebut mencari Yesus karena kamu sudah kenyang makan roti. Yohanes 6 ayat 26. Mereka ini sudah membuang waktu dan usaha mencari Yesus, tetapi motivasinya perlu diluruskan oleh Yesus. Kita juga mencari Yesus dalam suasana duka, sedih, seperti perempuan yang datang ke kubur Yesus. Sehingga malaikat Tuhan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Seperti penggalan syair nyanyian tadi, ada hari esok yang penuh harapan karena Yesus bangkit. Akhirnya Tuhan Yesus meluruskan motivasi mereka sehingga menjadi pemberita Injil yang pertama. Perempuan inilah yang memberitakan Yesus telah bangkit kepada Petrus, murid Yesus dan teman-temannya. Dari ayat renungan dan dengan tema yang kita renungkan kali ini, kita coba periksa sikap kita. Apakah ada usaha kita mencari Yesus dan apa dasar dan motivasi kita mencari Yesus? Ayat renungan kita terlihat orang banyak mencari Yesus setelah mereka turut makan sampai kenyang. Dari pembagian 5 roti dan 2 ikan, mereka sangat kagum sehingga mereka ingin makan lagi sampai kenyang. Tuhan Yesus sangat kesal kedatangan mereka dengan sikap yang keliru ini, sehingga Yesus harus meluruskannya. Dalam sebuah percakapan setelah selesai ibadah minggu, berbaur semua, seorang menegur temannya karena sewaktu disampaikan khotbah dia tertidur. Tetapi orang itu menjawab, "Tadi awal ibadah saya ikut menyanyi puji Tuhan, dan nyanyian terakhir saya ikut juga nyanyi, dan saya ikut terima berkat terakhir. Selebihnya memang dia tertidur." Saya rasa orang seperti ini termasuk orang mencari Yesus karena ingin kenyang perut saja.
hanya mengharapkan berkat. Ada juga orang yang sangat mengagumi Yesus sebagai sumber keadilan, sehingga dia mencari Yesus dan mau memperalat Yesus dan berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Dalam Lukas 12 ayat 13. Ada juga orang mencari Yesus dengan semangat karena dia yakin Yesus akan memuji dia karena sejak masa mudanya sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi akhirnya dia kecewa karena Yesus berkata, "Juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin." Maka pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Matius 19 ayat 16-22. Mungkin juga kita mencari Yesus dengan membawa pancing, dengan umpan yang baik. Motivasi memancing ini kadang didorong oleh pendeta yang mengatakan, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda dari apa yang Anda berikan kepadanya, dari apa yang Anda persembahkan. Persembahan dimotivasi supaya diserahkan ke gereja dan akan dibalas berlipat kali ganda oleh Tuhan. Sehingga kita mengharapkan untung besar dari usaha-usaha yang kita jalankan. Karena tidak pernah lalai dengan persepuluhan. Begitulah juga ada para pendeta yang memotivasi jemaat anggotanya untuk mencari Yesus dengan membawa pancing. Tentu membawa persembahan kepada Tuhan adalah satu kewajiban dari kita. Tetapi balasan dari Tuhan bukan untuk mengenyangkan perut kita. Masih banyak peristiwa orang mencari Yesus, seperti Nikodemus dalam Yohanes 3, yang akhirnya dia menemukan diri dan menjadi murid Yesus. Sakeus berusaha melihat, mencari Yesus. Akhirnya justru Yesus mau makan di rumahnya. Sakeus menjamu Yesus di rumahnya. Dalam Lukas 19, berbagai motivasi orang mencari Yesus. Akhirnya Yesus meluruskan motivasi kita. Walau ada saatnya kita kecewa, tetapi jangan sekali-kali berhenti mencari Yesus. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, apakah gereja Anda cukup banyak memberi motivasi untuk datang kepada Yesus? Yang kedua, apa motivasi Anda untuk memberi persembahan kepada jemaat gereja Anda? Yang ketiga, adakah khotbah yang sangat berkesan bagi Anda, yang membangun motivasi menjadi seorang Kristen yang mencari Yesus? Khotbah pendeta yang sangat berkesan? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam suka duka kehidupan kami, hati kami selalu dipanggil untuk mencari Yesus. Berikanlah motivasi yang benar untuk kami datang kepada Yesus. Sebagai anak Tuhan, hendaknya kami memiliki dasar yang kokoh, menjadi saksi dan pelayan Tuhan. Karena itulah panggilan iman kami menjadi garam dan terang dunia. Roh Kudus kiranya membimbing kami, agar kami tidak mengharapkan pamrih duniawi dalam pelayanan kami. Berilah motivasi pengabdian dalam kesempatan kami melayani Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.